Oke friends, ini saya mau sharing ya. Ini saya punya pompa submersible. Ini sebenarnya sumurnya sumur jet pump. Cuman karena banyak masalah jet pump itu termasuk ke ini ya, si klep bawahnya itu suka bocor. Jadi kalau dipancing pun dia eh, nggak penuh-penuh gitu. Air pancingannya itu selalu habis. Itu kan tandanya si klep yang di bawah venturi itu bocor ya, di sekitar venturi lah. Nah, terus akhirnya saya iseng-iseng beli pompa submersible yang murah. Mereknya ini. Ini 1,2 juta itu udah dapet sama kabelnya ini. Kemudian beli tali tambang. Ini sumurnya 28 meter ya, karena begitu saya cabut itu si pipanya itu ada 5 batang di atas venturi dan 2 batang di bawah venturi. Jadi total 5 batang lah. 7 batang. 7 batang kali 4 kan 28 meter ya. Satu batang 4 meter ya. Oke, jadi ceritanya waktu itu udah saya pasang, saya coba dan hasilnya keluarnya kenceng. Cuman masalahnya itu setelah 1 menit 2 menit itu airnya jadi mengecil ya. Airnya kecil, lama-lama udah nggak keluar air sama sekali. Nah, di situ disimpulkan berarti sumurnya ini sudah kurang produktif lah ya, apa sih, jadi si daya serap apa daya generasi si sumurnya itu, airnya itu, dia itu kecil banget sehingga kalah sama kecepatan pompa. Jadi pompanya keluarnya cepat, airnya banyak, tapi lama-lama habis setelah 1 menit 2 menit apa 3 menit gitu ya. Nah, jadi kan kalau pompanya dipanteng terus kan ya gimana ya, si airnya habis kan, jadi percuma gitu pompa lama-lama, masa harus ditungguin terus kan, ditungguin misalnya 1 menit 2 menit gitu ya, 2 menit ditungguin lalu dimatiin gitu kan, masa harus ada orang yang jagain pompa ini. Akhirnya saya nemu ide, saya cari-cari di online shop itu nemu namanya timer. Nah, ini timernya saya masukin di sini. Ini agak kebalik ya, harusnya begini nih. Nah, ini ada di Shopee, di online ada banyak. Ini fungsinya untuk, jadi ini saya set 2 menit pompa on, lalu setelah on 2 menit itu dia matinya selama 10 menit. Nah, ini satuannya detik ya, saya set ini 120 ini waktu on, ini 600 waktu off nya. Ini sekarang posisi lagi off ya, karena dia lagi countingnya, lagi menghitungnya yang matinya nih, yang off nya. Nah, ini lampunya mati, saya set 2 menit on. Ya nggak bisa. Sorry ada gangguan. Nah, ini counting down. Ini begitu sampai 0 dia langsung on. Jadi saya set, saya ukur dulu ya, saya lihat di torrent itu sebenarnya dia berapa menit sih si airnya itu, dari mulai pompa di on sampai airnya yang kecil itu kira-kira 2,5 menit lah. Nah, amannya saya pasang 2 menit. Saya pasang onnya 2 menit. Jadi begitu pompa apa sih torrentnya itu minta air, setornya on, tep, lalu si timer ini akan bekerja. Dia 2 menit on, lalu setelah 2 menit dia akan mati selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit mati itu dia nyala lagi. Jadi cycle terus, berulang-ulang begitu terus. 2 menit nyala, 10 menit mati. Kenapa 10 menit ya, itu ini aja sih, daripada 5 menit juga toh mungkin takutnya kurang penuh ya si sumurnya. Jadi saya set 2 menit. Memang tadinya coba-coba, tadinya 3 menit, lalu 5 menit, lalu akhirnya yang saya pilih ini 10 menit. Jadi dengan 10 menit dia istirahat itu, si sumurnya ini akan mengumpulkan air ya, sehingga setelah 10 menit pompa hidup lagi, itu dia bisa memompa air dengan deras selama 2 menit. Nah, otomatis saya di sini perlu ini ya, relay ya, karena tidak mungkin, ini kan ada relaynya kecil banget,
ya bilangnya sih 10 ampere di etalase Shopee-nya ya. Cuman biar yakin, biar kuat, nggak mungkin juga sih relay segini dia kuat untuk mendrive pompa sebesar 250. Ini saya nah 0,33 apa atau sepertiga HP ya. Sepertiga HP itu 250 watt. Jadi saya pakai relay lagi di sini. Ini relay, ada dudukan relay. Ini wiringnya ada sih di etalase ini. Kalau kita buka online shopnya, di sini ada cara settingannya ya, termasuk cara memprogram ini. Jadi ini T1, ini T2, kemudian satuannya itu dipilih second ya, ini detikan. Kemudian programnya itu yang paling bawah, yang P1 strip 5, karena dia itu maksudnya pertama kali on, lalu off, lalu berulang-berulang, diulang-ulang terus gitu. Ini informasi aja. Settingan ini atau instalasi ini, sebentar, ini sebentar lagi kita akan nyala ya harusnya ya. Ini kan mati nih. 2, 1. Nah, on kan? Ini pompa on. Kita perhatikan. Nah, kerasa ada aliran air di pipa ini. Di sini saya pasang check valve ya, biar nggak nggak terlalu banyak balik airnya ke sumur. Saya pasang check valve. Ini isolation valve lah. Misalnya kalau butuh dibongkar-bongkar. Ini keran untuk keran untuk nyiram tanaman atau buat ngetes atau apa. Agak kotor emang. Jadi ini sumurnya juga kuning. Saya pakai filternya bikin sendiri. Nanti mungkin suatu saat saya bikin videonya. Oke, nah ini tinggal 1 menit ya. 58, 55, 54, 53, ini kebalik. Nah, 50, 49. Nah, ini kan 600 ya. Artinya 10 menit ya. Nanti setelah ini 0, ini mati. Dia akan hitung mundur yang T2-nya 10 menit. Gitu. Ini saya share ya, ini instalasi ini sudah terpasang lebih dari setengah tahun lah. Ini sekarang tanggal berapa nih? Hari Minggu ya. Tanggal berapa nih sekarang? Setelah kemerdekaan RI lah. Ini tuh saya pasang kalau nggak salah akhir tahun lalu gitu. Jadi udah lebih dari 6 bulan, udah 8 bulan lebih berarti kan. Dan aman-aman aja. Ini sebentar, 2. Nah, mati kan. Nah, sekarang hitung mundur yang ini. 586, 583 591, 590. Agak silau ya jadi. Nah, ini 585, 584, 583, 582. Oke. Jadi alhamdulillah sih aman-aman aja. Setelah lebih dari 8 bulan berarti. Lebih dari 8 bulan. Keuntungannya pakai ini tuh, jadi saya rasakan itu pertama, dulu itu saya pakai jet pump ya. Jet pump itu 300, sekitar 350 watt kalau nggak salah ya, lupa saya. Nah, itu jet pump itu kalau dia lagi nyala, terus kita lagi masak nasi atau lagi ada nyetrika, itu dia bikin jepret. Karena ini rumah saya cuman 1200 watt ya, atau 6 ampere. Jadi dulu itu pakai pompa biasa dengan on terus gitu kan, on terus, itu bikin jepret lah, sering bikin jepret. Pokoknya begitu masak nasi atau nyetrika dia jepret. Nah, ini alhamdulillah kalau setelah pakai ini ya, dan memang pompanya juga kecil ya, 250 watt.
setelah pakai ini nggak pernah lagi ada kasus ngejepret atau jeglek gitu pada saat pompa nyala. Jadi untungnya pakai timer ini juga berarti si MCB-nya itu jadi nggak panas karena dia hanya hidup 2 menit, lalu setelah itu istirahat 10 menit. Jadi MCB-nya nggak panas, itu ya, analisa saya seperti itu. MCB-nya nggak panas, jadi dia MCB-nya juga nggak gampang jepret. Dan memang sih setelah pakai ini, instalasi ini, timer ini, jadi nggak pernah ngejepret lagi gara-gara pompa. Oke, segitu dulu sharing dari saya nih. Cara setting ini mungkin saya bikin video terpisah aja ya. Oh ya, sorry. Ini kabel dari torrent ya. Dari torrent itu dari radar. Berarti radar itu kan hanya berfungsi sebagai saklar aja ya, saklar putus apa nyambung. Nah, sekarang ini posisi di torrent itu sedang on ya, sedang nyambung karena airnya sudah turun. Jadi si torrent minta air, ini on ini akan menghidupkan si timer ini. Timer ini akan menghidupkan relay ini. Nah, relay ini baru dia yang akan menghidupkan pompa. Kalau ini on, si pompa hidup. Jadi diatur sedemikian rupa ininya si perkabelannya ya. Nah, ini kabelnya ini on terus ya. Ini nyambung ke tembok ke dalam rumah. Kebetulan jadi belum pasang permanen ini. Masih seperti ini, udah berbulan-bulan, sementara bertahun-tahun. Jadi ini selalu on, ini selalu ada listrik, cuman nanti si pompa digerakkan oleh si timer ini, tapi timer ini juga dia akan baru hidup setelah si torrent ini ngasih listrik. Jadi untungnya lagi keuntungan yang lain lagi adalah si listrik yang mengalir di atau melewati si radar dan kabelnya itu cukup kecil. Bukan cukup kecil, sangat kecil sekali, karena kan sebelumnya dia itu listriknya itu lewat sini kan untuk mendrive pompa. Jadi kalau pompa 250 watt, tegangan 220 volt ya 1 ampere lebih ya. 1 ampere lebih. Nah, dengan adanya sistem timer ini, si kabel ini hanya dialirkan hanya mengalir arus yang sangat kecil karena hanya untuk mendrive si timer ini aja. Nanti si saklar si relay inilah yang mendrive si pompanya gitu. Jadi ini kabelnya juga berlebih ini. Overkill lah, terlalu lebay, terlalu besar karena sudah pakai relay. Artinya kalau kita pakai kabel yang kecil aja, yang misalnya sebesar ini aja juga bisa, karena ini kan kabel kecil ini kan hanya untuk mendrive si relay gitu. Jadi bisa menghemat kabel juga ya. Yang tadinya harus pakai kabel besar untuk sebesar 1 ampere lebih itu untuk mendrive pompa, karena kan biasa kan di seri kan si dari torrent ini, si radar ini. Radar itu merek sih ya. Nah, jadi sekarang hanya untuk mendrive timer ini aja. Ini paling kan timer kan berapa sih konsumsi dayanya gitu. Oke, kayaknya segitu dulu lah. Sekian dulu, terima kasih. Ini terutama buat dokumentasi saya pribadi. Mudah-mudahan kalau bermanfaat buat yang lain juga, alhamdulillah.